Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama, mari kita bersyukur kepada kehadirat Ilahi Rabbi atas rahmat dan kurnia-Nya pada hari ini masih diberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan salat Jumat berjamaah. Selawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak kaum muslimin yang kami hormati, perlu kami beritahukan bahwa waktu sholat Jumat adalah jam 12:09. Oleh sebab itu, kepada kaum muslimin dan bapak-bapak yang masih di perjalanan untuk mempercepat langkahnya, dan juga kami mohon kita penuhi saf-saf bagian terdepan terlebih dahulu. Sebagaimana biasa, sebelum khatib naik mimbar, kami dari pengurus akan menyampaikan beberapa buah pengumuman. Pertama, di Masjid Taqwa. Selanjutnya, kami sampaikan beberapa buah pengumuman. Kami awali dengan neraca keuangan masjid. Kas pekan yang lalu 66.205.000, infak Jumat 2.335.000, infak mingguan 1.219.000, infak parkir kendaraan selama 1 bulan 21.710.000. Jumlah uang masuk 91.473.000 rupiah. Pengeluaran imarah masjid selama 1 minggu 1.800.000, dana sosial 1 juta, alat listrik 150.000, honor petugas 13.275.000, biaya kopi dan snack 658.000, konsumsi rapat 580.000, beli cangkir cup 100.000, dan sarapan jamaah subuh 150.000 rupiah. Kemudian kami lanjutkan dengan kas anak yatim. Kas pekan yang lalu 44.607.000, infak Jumat 550.000, infak mingguan 567.000. Jumlah 43.045.724.000. Tidak ada pengeluaran, maka kas anak yatim tetap 45.734.000. Kemudian perlu juga kami sampaikan kepada kita semua bahwa Masjid Taqwa Muhammadiyah ini beberapa waktu yang lalu telah ditetapkan sebagai masjidnya Muhammadiyah Provinsi Riau. Oleh sebab itu beberapa program kami jalankan. Kalau untuk 1 tahun belakangan ini, itu setiap Jumat itu ada namanya Jumat Berkah. Lebih kurang ya, kami tidak tahu dari pengurus siapa yang mengantarnya, tapi minimal tiap Jumat itu ada sebanyak 150 bungkus nasi. Bagi kita yang berniat untuk menambah, silakan. Dan kemudian mulai bulan Oktober kemarin, kami telah launching program Masjid Taqwa Pasar Pusat untuk tahun 2024 yang kami kasih nama dengan Ramah Jamaah. Pertama, kami menyediakan kopi dan teh serta makan ringan gratis setiap hari, yang rutin kita laksanakan setiap
selesai salat zuhur dan salat asar. Kemudian yang baru, bagi para jamaah yang ada di sekitar masjid, kami menyediakan wifi gratis jamaah yang mulai di-launching pada hari ini. Password ada di meeting dekat tangga masuk. Nama passwordnya Mari Berinfak. Kemudian sarapan jamaah setiap subuh, itu Jumat, Ahad, dan Rabu. Itu setiap jamaah subuh itu kami kasih sarapan pagi. Baiklah, itu yang bisa kami sampaikan kepada Bapak dan kaum muslimin. Dan juga kami mohon untuk merapatkan saf bagian depan terlebih dahulu agar jamaah yang datang belakangan tidak terkendala. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahul azim. Sidang ma'asyiral Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala. Pertama sekali khatib mengajak diri khatib sendiri dan kita semua, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Karena hanya keimanan dan ketakwaan itulah yang akan menyelamatkan hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Marilah semua kita taat kepada Allah Ta'ala, jalankan perintahnya, tinggalkan seluruh larangannya. Dan orang-orang yang beriman kemudian menjalankan perintah Allah, mereka taat kepada Allah, itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, salam dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga tercurah untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam surat Al-A'raf Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlul qura amanu wattaqau. Kalaulah sekiranya penduduk satu negeri, satu kampung, satu kota beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit, wal ard, dan munculkan keberkahan dari bumi. Walakin kazzabu, tapi banyak di antara mereka yang kazab, yang mendustakan ayat kami, yang mendustakan rasul-rasul kami, kata Allah Ta'ala. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, sehingga kami siksa mereka atas apa yang mereka perbuat. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, setiap manusia menambahkan keberkahan dalam hidupnya. Setiap manusia menambahkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Dan orang-orang beriman menambahkan keberkahan dalam hidupnya. Keberkahan dalam hidup kita, yakninya apabila kita diberikan oleh Allah rezeki, maka kita merasa cukup dengan rezeki yang diberikan Allah Ta'ala tadi. Keberkahan lebih luas. Menurut di dalam kitabnya
Dalam suatu ulama menyampaikan, keberkahan ini adalah sesuatu yang bertumbuh, az-ziyadah, sesuatu yang kemudian diberikan kepada kita, baik itu kebaikan, bukan hanya sekedar rezeki. Dalam satu kajiannya, Ustaz Mustafa Umar menjelaskan tentang keberkahan ini. Berkah itu bukan hanya sekedar rezeki atau berupa makanan yang kita terima, tapi lebih dari itu. Keberkahan ini juga di dalamnya terdapat kebahagiaan. Keberkahan ini terletak di dalamnya juga ketenangan, ketentraman yang dia terus menerus. Kemudian dia tumbuh dan berkembang. Kemudian memberikan keselamatan pada kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Masyarakat muslimin yang berbahagia, di dalam surat Al-A'raf tadi Allah menjanjikan keberkahan bagi siapa saja orang-orang yang beriman dan bertakwa pada Allah Ta'ala. Tetapi dalam ayat ini dijelaskan, keimanan dan ketakwaan yang dimaksud adalah keimanan dan ketakwaan yang dilaksanakan, dicapai secara kolektif atau bersama-sama atau berjamaah. Keimanan dan ketakwaan kalau sendiri-sendiri belumlah termasuk dia jelaskan dalam ayat ini. Karena tadi dimulai dengan kalau seandainya, kalau sekiranya satu penduduk negeri, artinya ini satu kampung, satu negeri, satu kota, artinya bersama-sama, berjamaah, beramai-ramai, beriman dan bertakwa kepada Ta'ala, maka Allah akan berikan keberkahan. Jadi bukan sendiri-sendiri saja, tapi keimanan dan ketakwaan yang masuk di sini adalah keimanan dan ketakwaan bersama-sama kita, berjamaah, berkolektif, bersama-sama. Maka dari itu keberkahan Allah akan berikan pada negeri tersebut. Keberkahan dalam bentuk apa dari langit? Bisa dalam bentuk rezeki dari Allah Ta'ala. Allah menurunkan rezekinya kepada kita. Tetapi ada juga ulama yang mendefinisikan sebagai bentuk hujan yang membawa keberkahan, hujan yang mendatangkan tumbuh-tumbuhan yang kemudian muncul buah-buahan karena turunnya hujan ini, dan memberikan rezeki kepada umat manusia. Kemudian berkah berupa munculnya makan-makanan yang diberikan Allah dari perut bumi, baik itu tumbuh-tumbuhan, begitu juga dengan hasil bumi, begitu juga seperti bahan tambang yang kemudian dengan itu memberikan kekayaan kepada penduduk bumi tersebut, dan dengan kekayaan itu mereka bisa hidup, dengan kekayaan itu mereka bisa berbahagia. Sidang Masyarul Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, untuk mewujudkan keimanan dan ketakwaan kolektif ini dibutuhkan beberapa hal. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan kolektif hanya akan wujud apabila ada pemimpinnya. Kita sholat berjamaah saja mesti ada imamnya. Begitu juga kalau kita inginkan kampung kita, negeri kita, kota kita, provinsi kita berkah, maka harus dipimpin oleh orang yang beriman dan bertakwa pula, oleh orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Dan ini tercermin dari kesehariannya menjalankan perintah Allah dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Kemudian orang-orang pemimpin yang senantiasa berada di depan di dalam membela agama Allah ini. Pada saat orang-orang yang ingin menghancurkan agama Allah, maka pemimpin itu berada di depan, bukan mundur ke belakang. Kemudian dialah akan membela agama Allah ini. Maka pemimpin seperti inilah yang bisa mewujudkan masyarakatnya beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Pemimpin yang beriman dan bertakwa bisa dilihat dari kesehariannya. Bagaimana dia sholat subuhnya, apakah dia menjaga sholat subuhnya berjamaah di masjid. Kalau hanya sekedar sholat Jumat yang kita lihat, mungkin orang banyak yang datang sholat Jumat, tapi hanya sedikit saf pada saat kita sholat subuh. Pemimpin yang beriman dan bertakwa akan terlihat dari kesehariannya, bagaimana dia menjaga waktu-waktu sholatnya. Pemimpin yang beriman dan bertakwa tersebut juga terlihat dari keberpihakannya, kemana dia berpihak sesungguhnya. Jangan sampai pada saat umat Islam di Palestina sana dibantai, kemudian muncul statement-statement yang bertentangan dengan akidah kita sendiri. Oh, itu bukan urusan umat Islam. Oh, itu hanya masalah kemanusiaan semata. Bapak-bapak Masyarul Jumat yang berbahagia, mestinya seorang pemimpin memberikan inspirasi, memunculkan semangat untuk beriman dan bertakwa, untuk beribadah secara kolektif. Pemimpin yang beriman memakmurkan masjid, pemimpin yang beriman mengalokasikan anggarannya untuk kegiatan keagamaan,
membiayai imam-imam masjid kita. Jangan sampai melalaikan. Sudah diberikan insentif imam-imam masjid, tapi dilalaikan. Banyak bulan-bulan yang tak dibayarkan. Sementara mereka sama dengan kita juga butuh makan. Memberikan perhatian kepada guru-guru agama, guru-guru Al-Quran, guru-guru tahfiz Quran. Maka pemimpin seperti inilah yang mampu membawa keselamatan, memberikan keimanan dan ketakwaan kepada kita semua, memberikan fasilitas supaya kita ini bisa mengkaji Islam, menghidupkan kajian-kajian di masjid-masjid, kemudian memberikan peluang-peluang munculnya dakwah Islam. Syarat yang kedua adalah harus tumbuhnya dakwah Islam. Dakwah Islam ini tidak boleh dihalang-halangi oleh siapa saja. Rasul sudah mengajar kepada kita bagaimana Rasul membentuk negara Madinah, negara di mana penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan itu wujud, tidak ada yang tidak bukan karena adanya dakwah Islam. Maka dari itu kaum muslimin berbahagia. Dakwah ini mesti ditumbuh suburkan, mesti dibantu, dikembangkan. Dakwah ini mesti dibiayai. Maka kaum muslimin yang ada semua harus bersama-sama, bergotong royong sehingga dakwah ini berkembang di mana-mana. Bukannya dihalangi, bukannya kemudian dicurigai ataupun kemudian dicaci maki. Sidang Masyarakat Jumat yang berbahagia, pemimpin yang beriman dan bertakwa, dakwah yang berjalan di lingkungan masyarakat, kemudian kita senantiasa menjaga lingkungan kita untuk senantiasa tidak terjadinya kemaksiatan di lingkungan kita. Ini yang ketiga. Yang ketiga harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf mungkin semua orang bisa melakukannya, mengajak kebaikan. Tapi nahyul mungkar, mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar, lebih diutamakan kepada pemimpin yang pertama melakukannya, kemudian masyarakat, kemudian masyarakat lingkungan secara sosialnya melakukan pencegahan supaya orang tidak bermaksiat di sekitar kita. Karena kemaksiatan itu akan menghancurkan kita semua. Kemudian dalam penggalan kedua surah Al-A'raf tadi, Allah kemudian memberikan ancaman kepada siapa saja yang tidak taat kepadanya, yang mendustakan ayat-ayatnya. Yakni Allah akan mengazab mereka sesuai dengan kedustaan yang mereka lakukan. Banyak kedustaan, banyak kebohongan, banyak yang kemudian kemaksiatan yang dilakukan oleh umat manusia. Kemudian hal-hal inilah yang akan mengundang siksa Allah Ta'ala. Dalam surah Al-A'raf ayat berikutnya Allah kemudian juga menyampaikan bagaimana Allah mengancam mereka dengan siksa Allah yang datang di pagi hari. Pada ayat berikutnya dijelaskan juga bagaimana siksa Allah yang datang secara tidak di malam hari. Kemudian siksa Allah yang datang secara tidak terduga-duga. Kalau kita lihat dalam sirahnya, dalam peristiwanya, banyak kejadian-kejadian ini terjadi tak lain dan tak bukan pada saat manusianya bermaksiat secara masif, tetapi tidak ada yang mencegahnya. Maka Allah akan menurunkan azab seperti itu. Seperti yang sudah ditunjukkan pada zaman kaum Nabi Nuh alaihissalam, kaum Nabi Lut alaihissalam, kaum Nabi Saleh alaihissalam, dan kaum Nabi-Nabi sebelumnya, di mana karena kedurhakaan pada Allah Ta'ala, kedurhakaan kepada Allah Ta'ala, mereka langsung disiksa Allah Ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, maka dari itu marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Takutlah kita kepada Allah Ta'ala. Kita pilihlah pemimpin kita yang takut kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita berdakwah. Jangan menganggap dakwah ini hanya tanggung jawab mulak mubalik, tapi semua ada tanggung jawab kita. Minimal kita dapat menyampaikan walaupun hanya sepotong ayat. Tak hafal ayat pun kita bisa berdakwah, mencegah orang dari berbuat keji dan mungkar. Minimal mengajak orang datang berjamaah ke masjid pun sudah hebat, bahagian dari dakwah Islam. Kalau semua orang kemudian berdakwah di jalan Allah, insyaallah masyarakat beriman dan bertakwa tadi akan terbangun insyaallah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima ayati wa zikril hakim. Alu qouli hadza wastaghfirullah wa lakum wa lisaril muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. Adada ma'ahatu bi ilmuk wa khatta bi qalamuk wa asahu kitabuk. Wadallahu an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ani sobati ajma'in wa ani tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma firil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahyahi minhum wal amwat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansurna al muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman ya Allah. Allahumma ansurna al muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman ya Allah. Allahumma ansurna al muslimina fi Palestin. Allahumma ansurna al muslimina fi Gazzah. Allahumma ansurna al muslimina fi Indonesia. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.